Wanjay. Wanjay. Jiro. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok ini mau presentasi tentang pengarahan dan penindasan versus perlawanan pada masa penjajahan Jepang. Ekonomi perang pada masa pendudukan Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang, ekonomi melemah dikarenakan sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika mengalami kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Langkah pertama yang dilakukan oleh Jepang adalah merehabilitasi prasarana ekonomi seperti jembatan, alat-alat transportasi, dan komunikasi. Selanjutnya, Jepang menyita seluruh kekayaan musuh dan dijadikan hak milik Jepang, seperti perkebunan-perkebunan, bank-bank, pabrik, perusahaan, telekomunikasi, dan lain-lain. Pola ekonomi perang yang dilakukan oleh Tokyo dilaksanakan secara konsekuen dalam wilayah yang diduduki oleh angkatan perangnya. Setiap lingkungan daerah harus melaksanakan autarki, berdiri di atas kaki sendiri, yang disesuaikan dengan situasi perang. Jawa dibagi atas 17 lingkungan autarki, Sumatera atas 3 lingkungan, dan daerah Minseifu, daerah yang diperintah Angkatan Laut Jepang, dibagi atas 3 lingkungan autarki. Karena dengan sistem desentralisasi, maka Jawa merupakan bagian daripada lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, yang mempunyai 2 tugas, yakni 1. Memenuhi kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan, yang kedua, mengusahakan produksi barang-barang untuk kepentingan perang. Mik cupen. Mik. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan zaman Jepang. Pengajaran yang diberlakukan pada zaman ini berfokus pada Jepang, mulai dari bahan pengantar, yaitu bahasa Jepang, dan pembelajaran tentang kebudayaan Jepang. Contoh kebudayaan yang diberikan yaitu adat istiadat Jepang, semangat Jepang, lagu-lagu Jepang, dan olahraganya pun juga. Selain itu, model pendidikan formal diadakan juga kursus pendirian badan olahraga yang pola pendidikan keprajuritan. 90% sekolah menengah yang didirikan Belanda dihapuskan oleh Jepang, karena Jepang ingin menghapuskan rakyat Indonesia dari pengaruh Barat, dan Jepang ingin mengenalkan Asia Raya di bawah pemimpinan Jepang. Pengerahan Romusa. Next. Dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Kebanyakan Romusa adalah petani, dan sejak Oktober 1943, pihak Jepang mewajibkan para petani menjadi Romusa. Jumlah orang-orang yang menjadi Romusa tidak diketahui pasti perkiraannya, yang ada bervariasi hingga 4 hingga 10 juta. Selama berada di tempat kerja sampai pulang ke kampung halamannya, ternyata Romusa mendapat fasilitas sangat minim dan banyak yang tidak diberi upah, tetapi tidak dapat menuntut karena memang tidak ada perjanjian kerja tertulis. Mereka dikerahkan menjadi tenaga kerja paksa dan buruh yang diberi upah selayaknya. Mereka meninggal karena kekurangan makan, kelelahan, malaria, dan terjangkit penyakit. Selain itu juga karena kerasnya pengawasan dan siksaan Jepang yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Di barat-barat Romusa tidak tersedia perawatan dan tenaga kesehatan. Seakan-akan telah menjadi rumus bahwa siapa yang tidak lagi kuat bekerja maka akan mati. Sebagaimana alam pemikiran Jepang bahwa bukan manusianya yang diperhitungkan melainkan tujuannya, yaitu menang perang. Lanjut, monggo. Perang melawan tirani Jepang. Next. Perlawanan di Aceh. Saat Jepang mulai mengobarkan perang untuk mengusir
kolonialis Eropa dari Asia, tokoh-tokoh pejuang Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Negosiasi dimulai pada tahun 1940 setelah beberapa rencana pendaratan dibatalkan. Akhirnya pada 9 Februari 1942 kekuatan militer Jepang mendarat di wilayah Ujung Bate, Aceh Besar. Kedatangan mereka disambut oleh tokoh-tokoh pejuang Aceh dan masyarakat umum. Masuknya Jepang ke Aceh membuat Belanda terusir secara permanen dari tanah Aceh. Awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh dan menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang bernafaskan Islam. Rakyat pun tidak segan untuk membantu dan ikut serta dalam program-program pembangunan Jepang. Namun ketika keadaan sudah membaik, pelecehan terhadap masyarakat Aceh, khususnya kaum perempuan, mulai dilakukan oleh personel tentara Jepang. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintahkan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi. Sebuah perilaku yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. Yang selanjutnya perlawanan di Singapura, di Singaparna. Lanjut. Dengan adanya kependudukan militer Jepang di Indonesia, ternyata telah menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Perlawanan kepada militer Jepang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Adanya perlawanan rakyat terhadap pihak Jepang disebabkan pemerintahan Jepang telah berlaku sewenang-wenang. Adapun salah satu perlawanan rakyat Indonesia kepada pihak Jepang yaitu berasal dari Jawa Barat. Perlawanan rakyat Jawa Barat, khususnya rakyat Singaparna, telah dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa merupakan seorang pemimpin pesantren Sukamah di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Perihal yang melatar belakangi perlawanan rakyat di daerah Singaparna adalah karena pihak militer Jepang telah memaksa masyarakat Singaparna untuk melakukan Seikeirei. Perlawanan di Indramayu. Next. Perlawanan terjadi pada bulan Mei 1944. Segera sesudah pengumuman peraturan padi yang baru diberitahukan kepada para petani, para pemerintah itu berbunyi bahwa para petani harus menyerahkan semua persediaan padi mereka, kecuali 25 kg. Ketika penduduk Cidempet diberitahu mengenai hal itu, mereka marah dan beberapa penduduk menculik Pucuk Usman, membawanya ke pekuburan dan mengancam akan membunuhnya. Karena takut dibunuh, Usman terpaksa berjanji akan menghentikan pemungutan padi. Namun segera sesudah bebas, ia lari ke Cirebon dan tidak kembali sampai pemberontakan berakhir. Ketika penduduk desa mengetahui bahwa ia melarikan diri, mereka menjadi marah sekali dan menolak pemungutan padi secara paksa. Di bawah pimpinan Haji Madrias dengan anggota tetap, mereka melakukan beberapa pertemuan. Dan dari hasil pertemuan tidak ada yang dihasilkan. Yang ada cuma rakyat yang menolak untuk menyerahkan padi mereka. Seorang pemimpin agama yang terkenal, Khalifah Haji Abdullah Faqih, dikirim ke daerah-daerah yang sedang bergejolak untuk mendamaikan rakyat dengan pemerintah. Pemerintah menyebarkan selebaran dari helikopter, meminta agar rakyat tetap tenang dan menjanjikan pemerintah tidak akan melakukan pembalasan. Tetapi kemudian pemerintah sekali lagi memasang perangkap. Haji Madrias dan tokoh perawan lainnya dengan hormat diundang untuk menghadiri suatu pertemuan di Cirebon dan mereka ditangkap begitu sampai di sana. Perlawanan peta di Blitar. Peta singkatan dari Pembela Tanah Air adalah bentukan junta militer pendudukan Kekaisaran Jepang di Indonesia yang didirikan pada bulan Oktober 1943. Jepang merekrut para pemuda Indonesia untuk dijadikan sebagai tentara teritorial guna mempertahankan Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera jika pasukan sekutu tiba.
Tentara-tentara peta mendapatkan pelatihan militer dari tentara kekaisaran Jepang. Hodancho Supriyadi, Shodancho Muradi, dan rekan-rekannya adalah lulusan angkatan pertama pendidikan komandan peleton peta di Bogor. Mereka lantas dikembalikan ke daerah asalnya untuk bertugas di bawah Daidan, Batalion Blitar. Nurani para komandan muda itu tersentuh dan tersentak melihat penderitaan rakyat Indonesia yang diperlakukan bagaikan budak oleh tentara Jepang. Kondisi Romusha, yakni orang-orang yang dikerahkan untuk berjabaksa membangun benteng-benteng di pantai, sangat menyedihkan. Banyak yang tewas akibat kelaparan dan terkena berbagai macam penyakit tanpa diobati sama sekali. Para prajurit peta juga geram melihat kelakuan tentara-tentara Jepang yang suka melecehkan harkat dan martabat wanita Indonesia. Para wanita ini pada awalnya dijadikan akan mendapatkan pendidikan di Jakarta. Namun ternyata malah menjadikan pemuas nafsu seksual para tentara Jepang. Selain itu, ada aturan mewajibkan tentara peta memberi hormat kepada serdadu Jepang. Walaupun pangkat prajurit Jepang itu lebih rendah daripada anggota peta. Harga diri para perwira peta pun terusik dan terhina. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.